Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan tanggapan dan pembahasan kami terhadap pemaparan yang telah diberikan oleh kelompok 10. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas pemaparan yang telah disampaikan oleh kelompok 10. Pemaparannya sudah sangat baik, namun secara teknis kami rasa ada beberapa bagian video yang volumenya tidak sama, sehingga terdapat beberapa bagian yang sulit didengar sehingga volumenya harus diatur terlebih dahulu. Namun, secara isi, penjelasan sudah sangat baik. Berikutnya, saya ingin bertanya kepada kelompok 10 mengenai kondisi yang sekarang sedang dijalani oleh perusahaan-perusahaan. Sebagaimana kita ketahui, banyak perusahaan yang perlu melakukan PHK terhadap karyawan-karyawannya sebab kondisi wabah corona saat ini. Saya ingin bertanya, dalam melakukan PHK massal ini, pertimbangan-pertimbangan apa sajakah yang diambil oleh perusahaan untuk menghitung berapa karyawan yang masih dibutuhkan untuk beroperasi, berapa karyawan yang perlu di PHK, karyawan mana yang diperlukan atau tidak di PHK, dan karyawan mana yang perlu di PHK. Terima kasih. Pendapat saya untuk pemaparan materi dari kelompok 10 sudah sangat baik, jelas dan menarik. Penyampaiannya juga jelas hingga kita dapat mengerti apa yang disampaikan. Namun untuk bagian video yang terakhir itu suaranya sedikit pelan. Untuk pertanyaan ini sendiri, saya ingin bertanya, di dalam masa pandemi COVID-19 ini, perusahaan sedang dilanda masalah finansial. Nah, dengan masalah finansial ini, perusahaan banyak yang melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK. PHK ini yang dilakukan perusahaan ini tidak dilakukan dengan pemberian pesangon kepada karyawannya karena masalah finansial yang mereka hadapi selama pandemi COVID-19 ini. Nah, tanggapan kelompok kalian terhadap masalah ini seperti apa? Terima kasih. Halo semua, perkenalkan nama saya Ahmad Duyanto. Saya perwakilan dari kelompok 1 selaku kelompok pembahas dari kelompok 10, yaitu mengenai pemutusan hubungan kerja. Sebelum itu saya sangat mengapresiasi kepada kelompok 10 selaku kelompok penyaji yang sudah menjelaskan materi yang sangat baik dan jelas dan mudah dipahami. Tanggapan saya untuk kelompok 10 yang pertama yaitu pada desain PPT pemaparan oleh kelompok penyaji sudah sangat menarik dan tidak terkesan membosankan karena kelompok penyaji sudah memberikan variasi warna yang bagus dan tidak monoton pada PPT yang dijelaskan. Yang kedua, isi dari PPT juga tidak didominasi oleh tulisan, di mana kelompok penyaji sudah menjelaskan dengan sub-poin materi dalam pemaparannya, sehingga itu memudahkan audiens untuk memahami materi yang dijelaskan oleh kelompok penyaji. Yang ketiga, alangkah baiknya kelompok penyaji pada bagian awal yaitu bagian materi sebelum studi kasus itu seharusnya perlu ditambahkan contoh yang konkret dan yang berhubungan dengan lingkungan sekitar di setiap poin pemaparannya, sehingga itu memperjelas dan permudah pemahaman dari materi yang dijelaskan oleh kelompok penyaji. Nah, pertanyaan dari saya yang pertama, jika perusahaan harus melakukan pemutusan hubungan kerja kepada karyawannya karena kondisi perusahaan yang sedang memburuk, lalu apakah perusahaan tersebut diizinkan untuk melakukan pemutusan hubungan kerja bagi pekerjanya yang sedang sakit atau dalam proses penyembuhan? Lalu bagaimana cara perusahaan memilih pekerjanya yang harus dipertahankan dan pekerjanya yang di-PHK oleh perusahaan? Yang kedua, jika perusahaan tidak bisa memberikan uang pesangon kepada pekerjanya, apakah ada sanksi khusus yang diberikan kepada perusahaan karena tidak bisa memberikan uang pesangon? Lalu bagaimana perusahaan dapat memenuhi hak-hak pekerjanya yang di PHK tersebut jika uang pesangon tersebut tidak bisa dibayar oleh perusahaan? Baik, sekian pembahasan dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih.